3 ong. 3 ong. Jangan sombong. Jangan bohong. Jangan nyolong. Itu saya nggak tahu resep itu dapat dari mana ya, tetapi yang jelas itu terkumpul dalam selama saya bekerja, belajar dari orang lain, dari diri saya sendiri, itu saya kumpulkan. Dan dengan 3 resep ini, jangan sombong, jangan bohong, jangan nyolong, itu sampai hari ini saya sudah pensiun, saya berusia 62 tahun, masih ada orang yang mau mempekerjakan saya. Anda harus ingat bahwa actually you are much stronger than what you think. Anda sebetulnya punya kekuatan di dalam diri Anda yang jauh lebih besar untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Tetaplah fokus kepada tujuan Anda. Pegang itu dan kerjakan. Pasti jalan akan terbuka. Di balik secangkir kopi selalu tersimpan sebuah kisah. Di balik sebuah kisah selalu ada hikmah yang bisa kita gali. Selamat datang di Skop, seteguk kopi panas. Bersama saya Felix Hartanto. Pada sore hari ini kita akan menggali sebuah hikmah dari seorang narasumber yang sangat luar biasa dan sangat istimewa, di mana narasumber tersebut telah bergumul di dunia perbankan lebih dari 3 dekade. Mari kita sambut Bapak Welly Wijaya. Selamat sore Pak Welly. Selamat sore Pak Felix. Senang sekali bisa bergabung di acara Skop sore hari ini. Sungguh suatu kehormatan banget buat saya. Terima kasih. Pak, sudah datang. Jadi saya pengen menggali mulai dari hal-hal yang ringan. Boleh nggak Pak Welly bercerita mengenai masa kecil Bapak? Bapak masa kecilnya di mana dan masa kecilnya bagaimana? Sampai kapan Bapak bisa masuk ke Jakarta? Silakan Pak Welly. Baik Pak Felix. Jadi saya dilahirkan di Surabaya. Papa mama saya itu guru di sekolah Tionghoa. Kemudian saya hanya numpang lahir di Surabaya itu karena begitu saya lahir, sebentar kemudian itu terjadi peristiwa yang kita semua tahu, 1965. Kemudian papa saya kehilangan pekerjaan dan mama saya. Mereka pindah ke kota asal mereka, yaitu di kota Madiun. Jadi saya menjalani masa kanak-kanak saya, kemudian saya sekolah dari SD sampai SMA itu di Madiun. Setelah dari Madiun, kemudian mulailah saya meninggalkan Madiun karena saya sekolah di Bogor. Dapat sekolah di Bogor, kemudian bekerja, dan seterusnya. Sampai terakhir saya masuk ke Jakarta itu baru tahun 2001. 2001 saya masuk Jakarta. Itu kira-kira perjalanan singkat dari saya. Pak, itu Bapak boleh tahu nggak latar belakang pendidikan Bapak itu apa Pak? Saya lulus dari SMA, itu terus terang zaman itu memang nggak ada yang mengarahkan ya. Kita ikut-ikut temen, kemudian saya kebetulan ditawarin sekolah di IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Kemudian di situ saya memilih jurusan teknologi pangan dan gizi, ya sampai lulus. Itu kira-kira. Jadi Bapak hanya teknologi pangan dan gizi, tidak pernah ambil ke ekonomi Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi lihat dari selentingan yang saya dengar, Bapak tuh di bank itu sampai 3 dekade, gimana ceritanya nih Pak? Oke, jadi begini, saya dulu memilih jurusan teknologi pangan, tentu cita-citanya pengen bisa bekerja seperti Pak Felix gitu ya, latar belakang bisa bekerja di industri makanan gitu. Tetapi ketika saya lulus dari IPB, saya mulai bekerja tentu di industri makanan ya. Pada saat itulah saya mulai memakai suatu nasihat daripada guru pembimbing saya. Pada waktu remaja di kota Madiun, saya punya satu pembimbing di gereja, di remaja, itu beliau pernah cerita kepada saya tentang Raja Soleman. Ya, Raja Salomo itu dia berkata bahwa Raja Salomo itu menasihati anak muda, jangan kamu suka tidur.
supaya kamu tidak susah hidupnya. Bukalah matamu, maka kamu tidak akan pernah kelaparan. Perutmu akan selalu kenyang. Yang waktu itu saya menangkapnya, oh kita itu harus rajin. Harus rajin, tidak boleh bermalas-malasan. Tetapi sejak saya selesai kuliah itu saya mencoba menerjemahkannya lebih lebar lagi, yaitu bahwa kita itu tidak boleh tidur terhadap peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menutup mata terhadap ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Sehingga pada waktu saya bekerja, saya langsung mulai praktekkan itu. Saya melihat orang-orang di tempat saya bekerja itu, di perusahaan tempat saya pertama kali bekerja itu, kalau dia sudah lama bekerja, itu kesejahteraannya seperti apa? Ya, ternyata di tempat yang saya pertama bekerja itu, saya merasa bukan itu yang saya mau. Sehingga saya pindah ke tempat kerja yang kedua. Kemudian pada saat itu, kembali pesan tadi, jangan tidur, jangan nutup mata. Waktu itu saya melihat senior-senior saya, kemudian melihat di industri, wah, yang paling hebat zaman itu adalah, kita ingat waktu itu ada manajer 1 miliar, yaitu almarhum Bapak Tantri Abeng. Ya, saya tanya, wih hebat banget. Waktu itu kalau kita lulusan sarjana, itu gajinya baru 300.000, Pak Felix. Ada orang digaji 1 miliar, itu kan menarik sekali. Ya, jadi itu mata saya tidak terpejam gitu ya, melek langsung melihat itu. Kemudian kita bertanya, caranya bagaimana? Oh, harus punya MBA katanya. Ya, sekolah bisnis. Di mana sekolah bisnis itu? Oh, di Amerika. Sampailah di situ mentok. Ya, papa saya tidak punya biaya, tidak bisa menyekolahkan saya untuk ambil MBA di Amerika. Singkat kata, saya tidak putus asa, cari yang bisa. Yang bisa di mana? Oh, di UGM. Waktu itu UGM membuka sekolah bisnis, sekolah manajemen, dan singkat kata saya masuk ke situ. Pada waktu itu adalah tahun 1989. Ya, kita ingat tahun 89 itu 1 tahun setelah Pakto 1988. Iya, betul. Pakto 1988 itu Bapak Menteri Ekonominya JB Sumarlin itu melakukan liberalisasi perbankan, sehingga jadilah saya kuliah di UGM itu bersama-sama dengan orang-orang perbankan. Karena orang-orang perbankan waktu itu mau yang manajer-manajer muda itu mengupgrade dirinya, mengambil S2 di bidang manajemen supaya bisa mengisi posisi-posisi yang dibuka karena Pakto tadi. Singkat kata, saya mulai bergaul dengan orang-orang perbankan. Disitulah mulai mata saya lebih terbuka lagi. Ternyata ada loh dunia lain yang bisa saya pertimbangkan. Ya, bukan saya bilang industri makanan itu jelek, tidak. Tetapi pada waktu itu, konteksnya pada waktu itu ya, karena kan saya tidak punya modal, tidak bisa buka industri makanan, saya butuh bekerja untuk bisa mengumpulkan uang. Untuk bisa mengumpulkan uang itu saya lihat teman-teman saya yang dari industri perbankan itu kok kayaknya lebih enak gitu ininya ya. Apalagi ada teman yang waktu itu teman kuliah di UGM, dia ngomporin saya. Dia bilang, lu kerja di industri makanan enak sih, tetapi gratisannya kan cuma makanan. Yang kerja di waktu sebelumnya saya kan bekerja di pabrik sirup, kamu paling dapat gratisan sirup. Kamu kerja di pabrik mie, dapat gratisannya mie katanya. Lalu kalau kerja di perbankan, apa gratisannya? Duit katanya. Ah, yang benar, mana mungkin gratisan duit? Benar, karena kalau kerja di perbankan itu dikasih duit gratis, pinjaman, bukan dikasih ini, pinjaman, bunganya 0 untuk beli rumah, beli mobil. Ah, yang benar, benar. Nah, singkat kata saya jadi mulai tertarik lah. Tertarik, saya lulus dari UGM, mulailah saya melamar ke industri perbankan gitu. Nah, itulah mulai saya bekerja di perbankan dari situ, Pak Felix. Iya, luar biasa. Bapak juga di perbankan, kalau nggak keliru di bank yang
dianalogikan sebagai sekolah perbankan Indonesia ya Pak ya, sangat terkenal. Bisa dibocorkan nggak Pak waktu itu? Pak? Iya. Jadi pada waktu saya mulai tertarik untuk belok ke industri perbankan ini, yang buka lamaran itu ada satu bank asing di Surabaya, bank asing terbesar di Indonesia. Saya ya udah berani aja ngelamar aja gitu, ya ngelamar aja. Ternyata dipanggil, di interview dan singkat kata diterima di situ. Ya jadi modal nekat aja, ya tetapi itu juga karena dorongan dari teman-teman tadi. Ya waktu saya mungkin ada keraguan juga ya, karena kan saya tidak pernah belajar perbankan itu seperti apa, tetapi itulah gunanya kalau kita dikelilingi teman-teman yang positif. Ya. Mereka mengencourage-nya cukup simple sebetulnya. Mereka bilang, "Kamu bisa pakai kalkulator nggak?" "Oh, kalkulatornya bisa." Ya sudah. Di bank itu cuma butuh kalkulator aja. Mereka mencoba menyederhanakan challenge yang ada di depan itu menjadi sesuatu yang encouraging gitu, ya. Itu saya rasa bagus sekali. Saya berterima kasih buat teman-teman yang dulu berkata begitu ya. Coba kalau teman-teman itu waktu itu menakut-nakuti saya tidak mungkin bisa berbelok begitu. Itu kira-kira begitu. Terus Bapak background aslinya dari industri perbankan Pak ya. Masuk ke bank waktu itu posisi sudah sangat pede atau ada masih kadang-kadang terpikir, saya kan background-nya bukan orang perbankan, sama ada perasaan kadang-kadang minder gitu nggak? Minder banget ya. Apalagi kalau tempat saya bekerja ini salah satu bank asing terbesar di Indonesia ya, bahkan mungkin terbesar di dunia waktu itu ya. Ya. Sekarang banknya sudah almarhum ya Pak ya? Kalau retail bisnisnya sudah tidak ada, tetapi banknya masih eksis ya untuk corporate, untuk trade segala macam masih ada. Bank ini dulu consumer unitnya itu dia kalau melakukan rekrutmen itu langsung di kampus-kampus di Amerika. Dia cari anak-anak Indonesia yang mau lulus, di interview dari sana. Jadi teman-teman kerja saya itu anak-anak lulusan Amerika dari Ivy League yang hebat-hebat. Kemudian satu itu, kedua bahasa Inggris. Saya dari IPB tidak terlalu menguasai bahasa Inggris. Ya, tetapi untungnya bank asing ini sangat mengencourage orang untuk belajar. Sehingga ketinggalan yang ada itu bisa saya kejar dengan belajar ya. Background daripada staff yang bekerja di bank ini itu sangat beragam. Tidak semuanya dari perbankan atau ekonomi, bahkan tidak ada yang dari perbankan atau ekonomi ya. Atasan saya ingat waktu itu kepala cabangnya, pimpinan cabangnya itu background-nya aeronautical engineering. Ada yang bos saya langsung itu teknik kimia, teknik industri. Background-nya macam-macam. Itu yang bikin saya lebih berani gitu. Akhirnya lebih agak sedikit pede. Biarin, saya juga teknologi pangan kan juga beda juga. Kalau mereka bisa belajar, saya tentunya juga bisa belajar. Pak, Bapak kan sudah bergelut di dunia perbankan, industri perbankan tuh sekitar 35 tahun, Pak. Sedangkan kita tahu di dunia perbankan tuh persaingan sangat ketat. Target juga tidak ringan. Saya juga sering ketemu orang bank yang datang ke kita, ngomong kadang-kadang perjuangan mereka sampai akhir bulan, Pak, tolong kreditnya dipakai dong dan sebagainya. Saya mengetahui perjuangan mereka sangat berat. Tetapi Bapak bisa 35 tahun di sana. Pasti Bapak juga pernah mengalami tantangan dan sebagainya. Tetapi kenapa Bapak bisa semangat terus dan bertahan di situ, Pak? Ya, baik Pak Felix. Saya tambahin Pak ya. Di bank asing tempat saya bekerja 25 tahun itu rata-rata orang bekerja di situ cuma 4-5 tahun. Jadi saya bekerja di situ 25 tahun itu termasuk suatu yang luar biasa sekali gitu ya. Kalau saya lihat ke belakang saya juga heran gitu ya. Tetapi apa yang membuat saya bisa terus menikmati pekerjaan itu bertahan? Pertama tentu saya fokus. Fokus saya tuh bekerja untuk apa? Ya, kebetulan kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Papa mama saya guru, ya Bapak bisa pahami bagaimana kondisi keekonominya. Apalagi guru dua-dua di PHK pula ya, sekolahnya tutup ya. Kami mengalami masa sulit cukup banyak,
Sehingga saya itu fokus ingin mengejar ketinggalan tersebut. Saya ingin mencapai sesuatu. Ya. Saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil yang bagus. Pada waktu kecil itu saya itu lihat orang-orang lain bisa naik mobil bagus, itu saya pengen banget. Ya. Sehingga saya itu fokus. Pada saat saya menghadapi kesulitan di tempat kerjaan, tantangan, itu saya tidak menyerah. Karena saya tahu ini tempat kerja yang baik, dan saya punya tujuan yang belum tercapai. Nggak boleh berhenti. Dari cerita Bapak tadi sungguh menarik. Tetapi sebetulnya boleh dibocorkan sedikit nggak sih Pak? Bapak waktu di bank asing itu, Bapak sebetulnya ada di bagian apa Pak? Ya, saya waktu bekerja 25 tahun itu sudah pindah-pindah banyak bagian Pak Felix. Terakhir saya sebagai Senior Vice President itu di bidang sales. Ya, di situ yang saya pernah cerita ke Pak Felix, saya itu pernah merekrut, mendidik anak-anak lulusan baru ya. Pada waktu kita inventarisasi itu ada 3.000 orang yang pernah kita didik, kita arahkan jadi tenaga sales. Itu salah satu yang ya jadi kepuasan batin lah buat saya bekerja selama 25 tahun tersebut. Dari 3.000 anak tersebut ya, lulusan baru itu sekarang sudah jadi orang hebat-hebat. Ya, kalau begitu dari 3.000 orang itu rasio yang memenuhi syarat itu berapa persen sih Pak yang bisa diterima? Kita pada waktu merekrut ya, kita tentu melihat latar belakang, pendidikan dan minat orang tersebut. Begitu dia punya minat, dia punya latar belakang yang cukup, kita terima. Seperti kita bilang tadi, di bank tempat saya bekerja itu, background apapun juga kita percaya dia bisa. Gitu. Iya. Yang penting semangat ya Pak. Ya. Lalu kalau menurut pandangan Bapak, anak muda zaman, ya Bapak juga belum lama itu setelah bank itu tutup bagian bisnis ya Pak ya. Sebelumnya itu ya mungkin belum lama, tetapi Bapak ada melihat gak sih perbedaan antara semangat atau apa saja dari antara anak zaman sebelumnya dengan yang sekarang ini? Sebab ada satu kecenderungan anak sekarang ini kelihatannya kerja cepat pindah tempat Pak. Ada kecenderungan, tidak semua Pak. Ada nggak Bapak melihat faktor apa itu? Iya, kebetulan 3.000 staff marketing yang kita rekrut itu kan dalam rentang waktu kurang lebih 10-15 tahun ya. Itu memang saya melihat ada pergeseran nilai ya. Anak-anak muda yang zaman dahulu itu cenderung lebih tahan banting ya. Tidak mudah pindah kerja. Tetapi makin ke sini itu cenderung anak-anak muda itu lebih mudah bosan bekerja. Kemudian mereka lebih cepat menyerah gitu ya. Ada yang seperti itu. Memang kita butuh usaha yang lebih untuk memotivasi anak-anak makin kemari itu, kita butuh motivasi yang lebih untuk bisa membuat mereka itu tetap fokus pada kerjaannya. Mungkin juga dugaan saya ya, itu bahwa mereka kebanyakan kan sekarang ini dilahirkan di dalam masa yang sudah jauh lebih mapan, lebih tersedia sudah ya. Sehingga mereka itu pada waktu kecil tidak terbiasa. Kadang-kadang juga orang tuanya juga mungkin overprotective ya, sehingga dia tidak biasa menghadapi tekanan, sehingga pada waktu di tempat kerja menghadapi kenyataan kerja yang sebenarnya itu mereka gampang menyerah. Dan repotnya pada waktu mereka menyerah tidak ada risiko apa-apa karena mereka bisa kembali ke rumah orang tua ya. Mereka semuanya sudah ada begitu. Beda dengan zaman anak-anak waktu yang sebelumnya. Mereka tidak bisa gegabah mengambil keputusan seperti itu gitu. Menurut Bapak, kualitas apa dari seseorang yang menyebabkan seseorang bisa lebih produktif, bisa lebih bertahan, dan bisa lebih dipercaya di dalam sebuah perusahaan, Pak? Baik, kalau menjawab pertanyaan Pak Felix itu saya punya resep, Pak. Resep itu original. Terima kasih. 3 ong. 3 ong. Jangan sombong.
jangan bohong, jangan nyolong. Itu saya nggak tahu resep itu dapat dari mana ya, tetapi yang jelas itu terkumpul dalam selama saya bekerja, belajar dari orang lain, dari diri saya sendiri, itu saya kumpulkan. Dan dengan 3 resep ini, jangan sombong, jangan bohong, jangan nyolong, itu sampai hari ini saya sudah pensiun, saya berusia 62 tahun, masih ada orang yang mau mempekerjakan saya. Jadi saya rasa resep itu cukup manjur, sudah terbukti 35 tahun itu boleh dipakai buat teman-teman yang masih muda ya, untuk bisa dipakai buat bekal filosofi dalam bekerja. Terima kasih para penonton, perhatikan 3 Om. Kita harus pegang 3 Om supaya kita bisa sukses. Ketika Bapak sebagai direktur, pelajaran kepemimpinan apa yang Bapak dapat dan paling Bapak ingat dan Bapak rasa itu paling berharga? Baik. Makasih Pak Felix. Selama saya bekerja di bank asing, saya banyak sekali mendapatkan training tentang kepemimpinan. Juga saya belajar dari praktek dari pemimpin-pemimpin saya. Ya, tetapi kalau semua itu kita sarikan, sebetulnya kita ini punya suatu filosofi kepemimpinan yang orisinil Indonesia yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro. Yaitu adalah ing ngarso sung tulodo, ya, ing madyo bangun kerso tut wuri handayani. Artinya, pada waktu kondisi itu sulit, pada waktu tantangan itu besar, seorang pemimpin itu harus di depan. Memberi contoh, memberi bukti bahwa itu bisa dikerjakan. Ya, jadi tidak hanya omon-omon saja. Kemudian pada saat kondisi sudah berjalan, itu dia ing madyo bangun kerso, artinya di tengah-tengah, dia itu membangun motivasi, menyemangati. Tidak ada jarak antara pemimpin dan anak buahnya. Ya, kemudian kalau sudah enak, ya, sudah menikmati hasil daripada kerja dari organisasi tersebut, tut wuri handayani, di belakang itu memberdayakan, mendorong. Ya, itu saya melihat dari atasan saya, mereka mempraktekkan itu. Mereka tidak takut disalib sama bawahannya. Ya, demikian juga saya praktekkan. Saya mendidik anak buah saya dan anak buah saya sekarang jadi jauh lebih hebat dari saya banyak. Itulah yang membuat suatu organisasi jadi maju, negara itu juga akan jadi maju. Kalau mentalitas Bapak Ki Hajar Dewantoro itu bisa difahami dan bisa diterapkan oleh kita semua. Berada pada posisi harus mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit dan tidak populer. Bagaimana Bapak menghadapinya? Ya, salah satu pengalaman seperti itu yang saya alami adalah ketika saya menjadi kepala cabang bank asing tersebut di kota Bandung. Salah satu anak buah saya mencuri uang nasabah. Itu adalah kondisi, adalah tantangan yang saat itu sulit sekali karena saya dihadapkan 2 pilihan. Ya, menyelesaikan secara diam-diam atau saya mengambil tindakan. Ya. Singkat kata, saya pada waktu itu memilih untuk memperkarakan dan kemudian anak buah saya ini masuk ke penjara. Itu adalah keputusan yang sulit karena buat saya itu sesuatu yang menyedihkan, tetapi itu adalah suatu keputusan yang saya merasa harus saya lakukan karena sejak setelah itu pesan yang diterima oleh tim saya itu jelas, yaitu bahwa tidak ada toleransi di tempat kita bekerja. Ketika harus memilih Pak Willy, Bapak harus memilih seseorang yang sangat pintar dengan seseorang yang punya integritas tapi tidak sepintar yang satunya. Bapak harus pilih yang mana? Mengapa Pak? Ya, saya rasa di dalam dunia nyata ya, itu integritas lebih penting daripada sekedar kepintaran. Ya, karena kalau orang punya integritas itu sebetulnya sudah bisa menjalankan banyak hal. Ya, dia dilatih juga bisa jadi pintar, gitu ya. Tetapi orang yang pintar saja itu kalau dasarnya dia tidak punya integritas, sangat sulit untuk mendapatkan level integritas yang kita butuhkan. Biasanya dia juga kalau bekerja di dalam tim juga akan
jadi toksik begitu. Momen paling berat selama karir Bapak itu apa, Pak? Dan bagaimana cara Bapak melewatinya? Ya, saya ingat satu masa di karir saya di mana saya sedang nyekolahkan anak di Amerika, uang tabungan saya terkuras habis, dolarnya naik. Pada saat itu saya punya atasan, seorang bule Amerika, yang kebetulan chemistry-nya nggak cocok sama sekali dengan saya. Ya, itu menjadi tekanan yang berat karena pada saat itu saya tidak boleh quit. Saya sedang punya tanggungan dan masa-masa kritis. Tetapi saya menghadapi atasan yang sangat tidak bersahabat. Apa yang saya lakukan waktu itu? Tetap fokus. Bahwa tujuan yang saya kejar, menyelesaikan sekolah anak saya di Amerika, itu lebih penting daripada perasaan saya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apa sih yang bisa dia lakukan? Ya. Kalau saya menuruti harga diri, emosi, saya pergi. Dan pada saat itu berbahaya kalau saya pergi. Karena bisa kacau semua perencanaan saya. Jadi saya fokus, saya bertahan. Yang kedua, kita punya teman. Karena kalau problem itu bukan dari saya, ya tentu teman-teman di kanan kiri saya juga merasakan hal yang sama. Jadi kita dengan teman-teman itu, kita bergandengan tangan, kita hadapi sama-sama. Kadang-kadang kita nangis sama-sama, kadang-kadang kita ketawain sama-sama. Singkat kata, puji Tuhan, itu yang buat akhirnya saya bisa survive. Bukan saya yang keluar duluan, atasan saya itu yang keluar duluan. Gitu Pak Felix. Oh, jadi punya musuh bersama, Pak ya? Luar biasa. Jadi ngopi dulu ya Pak. Ya, Ngopi. ini kayak ini mantap ini. Dunia perbankan itu selalu identik dengan tekanan dan target. Apakah Bapak dalam menghadapi itu semua, buat Bapak biasa-biasa saja? Tidak, tetap itu luar biasa. Apalagi kalau saya bilang tadi di bank asing itu target itu luar biasa sekali. Bapak ingat tadi, rata-rata teman-teman saya cuma tahan 4-5 tahun. Jadi tekanan di situ memang luar biasa sekali. Hanya saja saya punya prinsip begini, target yang diberikan itu bukan untuk mematikan kita, tapi untuk memotivasi kita. Ya, jadi saya punya prinsip tidak perlu selalu nomor 1, tetapi jangan pernah atau jangan sering berada di paling belakang. Ya, saya tidak selalu mencapai target, kadang-kadang hanya setengahnya, tetapi saya tidak pernah di paling belakang. Pernah sekali, 2 kali, tapi tidak sering. Itu saya rasa yang kita perlu bagikan ke teman-teman muda saat ini. Ya, kalau kita tidak tercapai target, that's not the end of the world. Tetap jalanin aja, asal jangan tidur tadi. Tidur terus jadi posisi paling belakang, wah itu bahaya. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia perbankan, Bapak, kita mau nggak mau, kita pun tetap harus memikirkan persiapan pensiun ya Pak ya. Nah, apa perbedaan persiapan antara kita sebagai orang perbankan dengan orang di luar sana, Pak? Silakan, Pak. Baik. Yang beruntung dari orang yang bekerja di industri keuangan adalah saya bisa belajar dari nasabah saya, Pak. Saya bekerja ketemu dengan ratusan bahkan ribuan nasabah selama 35 tahun ini. Jadi saya bisa belajar dari mereka. Mereka investasi A, B, C, instrumen investasi A, B, C, mereka coba. Saya tidak perlu pakai modal saya sendiri. Jadi yang sukses, yang tidak sukses, jenis investasi seperti apa, saya bisa belajar dari orang lain, dari nasabah saya. Itu satu. Yang kedua adalah kita kalau bekerja di industri keuangan tentu kita terpapar dengan banyak sekali produk. Ya, saya ingat pada waktu terakhir saya bekerja untuk bank asing tersebut, untuk perwakilan yang dari Singapura, itu ada 400 jenis produk. Saya pernah hitung ada 400 jenis produk. Sehingga kita yang bekerja di industri perbankan itu punya kesempatan untuk mempelajari, mempertimbangkan lebih banyak pilihan. Itu kira-kira yang menjadi kelebihan kalau orang mungkin bekerja di industri keuangan. Menurut Bapak, pada usia berapa sebaiknya orang mulai memikirkan, mempersiapkan pensiun, Pak? Ya. Banyak anak muda, apalagi zaman sekarang, itu lupa memikirkan pensiun.
ya, lupa merencanakan. Padahal menurut saya dan dari pengalaman saya pribadi, sejak kita mulai bekerja dan kita mulai punya penghasilan, kita harus mulai menyisihkan penghasilan kita tersebut untuk tabungan maupun investasi. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin bahwa pekerjaan kita itu atau income kita itu akan ada terus. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi mulailah mempersiapkan, paling nggak memikirkan dulu ya perencanaan pensiun itu sejak mulai kita bekerja. Oh, berarti pensiun itu sudah harus dipikirkan pada usia muda ya Pak seharusnya ya? Iya. Siapa yang paling mempengaruhi perjalanan hidup Bapak? Oke. Dalam konteks sharing hari ini Pak Felix ya, tadi saya sebutkan di awal ya, seorang raja yang namanya Salomo, ya kita kenal mungkin secara umum Raja Sulaiman ya, itu adalah tokoh yang menurut saya luar biasa sekali. Pilihan hidupnya dia pada waktu dia ditanya, kamu mau minta apa? Dia milih hikmat. Ya, dan secara khusus hari ini tadi yang kita pesan yang saya dapatkan dari pembimbing rohani saya waktu remaja itu ada di dalam tulisan Sulaiman di Amsal 20 ayat 13. Jangan suka tidur supaya jangan hidupmu susah. Buka matamu selalu supaya kamu bisa makan kenyang. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa itu saya terapkan dan itu menjadi berkat buat saya yang luar biasa. Yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam hal mengelola keuangan, Pak. Kalau boleh saya sarikan, satu kesalahannya adalah saat ini adalah banyak masyarakat kita itu orang-orang yang lebih memperhatikan keinginan daripada kebutuhan. Padahal harusnya kebutuhan yang harus dipenuhi, ya keinginan itu tidak ada batasnya. Yang kedua adalah tidak ada disiplin. Tidak ada disiplin. Saya refleksikan pada diri saya sendiri sejak saya mulai bekerja, walaupun income saya masih sedikit sekali waktu itu saya sudah paksakan untuk 50% uang tabungan tersebut, uang gaji penghasilan saya itu saya sisihkan. Waktu itu masih ditabung ya, tetapi saya bisa memaksa disiplin sampai 50%. Sampai sekarang pun istri suka ngomel gitu. Tetapi itu sudah jadi kebiasaan, akhirnya itu yang menyelamatkan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi, seringkali ya cuma nabung, matanya ditutup. Tidak pernah buka mata, lihat sebetulnya peluangnya apa. Karena kalau hanya disimpan aja di tabungan juga tidak jadi apa-apa. Gitu. Terus buka mata, tadi ya, pesan pertama tadi, buka mata supaya kamu tidak lapar. Itu penting sekali untuk diterapkan. Setelah melihat perjalanan Bapak yang penuh lika-liku ini, Pak, apakah definisi sukses Bapak ada perubahan dari yang sekarang dengan yang Bapak bayangkan pada waktu Bapak masih muda? Ya, pada waktu muda biasa ya, anak muda itu kan sukses itu kan identik dengan uang, kekayaan gitu ya, punya segala-galanya begitu ya. Tetapi setelah menjalani kehidupan dan sekali lagi karena saya bekerja di industri perbankan, saya ketemu dengan ribuan nasabah. Ya. Itu kalau kita bicara tentang sukses, ternyata jumlah uang berapapun juga itu tidak menjamin kebahagiaan. Jadi lebih penting kita mengejar kebahagiaan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan kita juga berguna buat komunitas kita. Itu saya rasa definisi sukses yang lebih bermakna dibandingkan hanya kita mengejar harta, kekayaan. Karena pada ujungnya saya sudah ketemu dengan banyak sekali nasabah, ya. Uang triliunan pun tidak menjamin dia bahagia. Jadi kesimpulannya sukses itu sama dengan bahagia ya Pak ya? Ya, bahagia punya uang Pak, waktu muda selalu uang ya. Ya, bahagia dan bisa bersyukur, merasa cukup. Nah itu, kendali bisa bersyukur dan merasa cukup itu sulit.
Itu yang harus dikejar gitu ya untuk dalam kehidupan. Ini buat yang muda-muda boleh perhatikan kalimat ini. Sukses tidak selalu identik dengan uang. Warisan hidup apa yang Bapak ingin wariskan kepada keluarga Bapak, kepada rekan kerja Bapak? Ya, makasih Pak Felix. Jadi yang tadi saya sebutkan, saya pernah merekrut 3.000 anak-anak lulusan baru. Kemudian saya ikut mentraining, memotivasi mereka sehingga sebagian besar dari mereka sekarang jadi orang-orang hebat. Itu adalah kepuasan batin, itu adalah legacy yang saya sudah lakukan di dalam pekerjaan. Kemudian untuk keluarga, ya tentunya saya sudah bekerja seumur hidup untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Saya bisa menyekolahkan anak saya sampai S3, sampai lulus doktor. Itu adalah legacy yang saya berikan kepada keluarga, dan saya juga cukup memberikan keteladanan kepada anak saya, kepada orang-orang di sekitar saya, keponakan-keponakan. Etos kerja tadi ya, 3 ong tadi saya terapkan dengan konsisten. Itu yang saya harapkan bisa menjadi legacy, menjadi teladan buat orang-orang di sekitar saya. Ada nilai apa yang tidak pernah Bapak kompromikan dalam hidup Bapak? Jawab cepat, Pak. Jangan jual harga diri dan integritas berapapun harganya. Satu kebiasaan kecil yang paling mengubah hidup Bapak. Selalu belajar setiap hari. Satu kalimat yang Bapak ingin orang selalu mengenang ketika Bapak sudah tidak ada. Oke, tadi Pak, 3 ong. Ya. Jangan sombong, jangan bohong, jangan nyolong. Aman Anda. Pak Feli, boleh nggak Bapak memberikan pesan untuk para penonton Scope yang sedang membangun usaha, yang sedang berjuang dalam karirnya, yang saat ini mungkin sebagian merasa hidup kok capek, hidup kok letih. Silakan Pak. Baik, Felix. Pesan saya buat teman-teman yang sedang menyaksikan Scope, pertama bahwa kesulitan, tantangan itu adalah hal yang pasti ada di dalam kehidupan. Tetapi ketika kita mengalami hal tersebut, Anda harus ingat bahwa actually you are much stronger than what you think. Anda sebetulnya punya kekuatan di dalam diri Anda yang jauh lebih besar untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Tetaplah fokus kepada tujuan Anda. Pegang itu dan kerjakan. Pasti jalan akan terbuka. Ya, kawan sahabat-sahabat Scope, inilah akhir dari episode ini ya. Dan episode berikut kita akan terus menggali kisah-kisah yang lebih inspiratif. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Felix. Terima kasih Pak Felix. Terima kasih, sukses selalu Pak Felix. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kopinya juga luar biasa. Terima kasih Pak.